Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah. Prinsip dasar agama Islam bahwa seseorang tidak akan tertukar dosa dan pahalanya. Seseorang akan mendapatkan pahala dari hasil usahanya, dan seseorang akan mendapatkan dosa berdasarkan hasil usahanya pula. Hal ini diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Najm ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah ia usahakan. Maka dengan ayat ini menjadi penerang bagi kita bahwa dosa dan pahala seseorang tidak akan tertukar. Ihwatu iman rahimakumullah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha bagi seseorang pahala ma kasabat, apa-apa yang ia usahakan, wa 'alaiha maktasabat, dan bagi seseorang mendapatkan dosa atau siksa berdasarkan dari hasil usahanya. Ayat ini menggunakan kalimat kasaba. Artinya kasab yaitu bisa diartikan usaha, bisa diartikan ikhtiar. Laha makasabat. Bagi seseorang mendapatkan pahala berdasarkan apa yang ia usahakan atau dari hasil kasabnya. Ihwatu iman rahimakumullah. Secara logis pun aturan dunia terkadang memberi jawaban bahwa tidak akan tertukar seseorang dari apa hasil dari ikhtiarnya. Seperti kalau seseorang ingin sehat, pasti dialah yang berikhtiar untuk sehat. Kalau saya berlari untuk menjaga stamina, maka saya pula yang sehatnya, bukan orang lain. Tidak akan terjadi orang lain yang menjaga kesehatan, saya yang sehatnya. Justru orang lain yang menjaga kesehatan, maka orang lain pula yang akan mendapatkan kesehatan pula. Ihwatu iman rahimakumullah. Seorang ibu bapak atau orang tua ternyata akan mendapatkan pahala dari amal soleh anaknya.
Dan seorang orang tua atau ibu bapak, orang tua akan mendapatkan dosa dari dosanya seorang anak. Kenapa seperti itu? Hal ini tidak bertabrakan dengan ayat yang tadi, tapi justru ini menjelaskan bahwa seorang anak itu merupakan hasil dari usaha orang tuanya. Sebagaimana Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, waladu rajuli min kasbihi. Kata Siti Aisyah, waladu rajuli, anak seseorang itu min kasbihi, termasuk kepada hasil kasabnya. Maka dengan hadis ini menjadi tafsiran bahwa laha makasabat, bagi seseorang akan mendapatkan pahala dari hasil kasabnya. Artinya orang tua akan mendapatkan pahala berdasarkan kesolehan anaknya, karena anaknya merupakan di antara daripada kasab orang tuanya. Oleh karena itu harus menjadi sebuah dorongan, motivasi sebagai orang tua bahwa harus berusaha mensolehkan anaknya. Karena anak soleh itu apabila ia selamanya soleh, maka orang tua akan kebagian daripada pahalanya. Ini yang disebut laha makasabat. Tapi sebaliknya, wa alaiha maktasabat, berarti dosanya seorang anak atau seorang anak ini tidak soleh, maka orang tua akan kebagian dosanya. Kenapa? Karena anak tadi dikatakan merupakan hasil kasabnya pula. Ihwatu iman rahimakumullah. Maka dengan ayat dan hadis ini, pertama menjadi motivasi kepada kita bahwa kita harus bercita-cita dan berusaha mensolehkan anak kita. Dan yang kedua menjadi peringatan bagi kita bahwa senantiasa berhati-hati supaya jangan sampai anak kita itu terjerumus kepada dosa. Ihwatu iman rahimakumullah. Abu Lahab itu mempunyai seorang anak. Di antara anak Abu Lahab ada yang menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Utbah bin Abi Lahab. Ketingkatan atau tingkat kesolehan sahabat tidak diragukan, tapi dengan kesolehan Utbah, Abu Lahab tidak mendapatkan pahala dari kesolehan anaknya. Padahal Utbah termasuk daripada kasab Abu Lahab. Kenapa demikian? Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas ketika mentafsiri ma'agna anhu maluhu wa ma kasab, Abu Lahab itu tidak anaknya dan hartanya dan anaknya tidak bisa menebus daripada siksa di neraka. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud kasab di sini adalah waladahu, yakni waladahu, yaitu anaknya. Kenapa Abu Lahab tidak mendapatkan kebaikan daripada kesolehan anaknya? Karena antara Abu Lahab dan anaknya yaitu Utbah ada penghalang, yaitu berbeda keyakinan, berbeda agama, berbeda akidah. Maka dengan kejadian ini, dengan kisah ini, kisah Abu Lahab ini menjadi penjelas bagi kita bahwa berbeda keyakinan itu tidak akan mengakibatkan walaupun seorang anak itu soleh,
tapi berbeda keyakinan dengan orang tuanya, maka orang tua tidak akan mendapatkan kesolehan daripada pahala daripada kesolehan seorang anak. Yang kedua, Nabi Nuh di antara anaknya yaitu Kan'an. Tapi dengan durhakanya Kan'an tidak terpengaruh kepada Nabi Nuh. Kenapa? Padahal Kan'an itu termasuk daripada kasabnya. Ini menjadi penjelas bagi kita yang membedakan antara Nabi Nuh dan anaknya itu adalah yang pertama tadi sama, beda keyakinan, dan yang kedua Nabi Nuh sudah berikhtiar, sudah berusaha untuk mensolehkan anaknya, akan tetapi Kan'an tidak mau diajak oleh ayahnya yaitu Nabi Nuh. Maka dengan demikian seorang tua akan mendapatkan pahala kesolehan anaknya karena anaknya adalah hasil kasabnya, dan orang tua akan mendapatkan dosa daripada dosa anaknya karena anaknya merupakan kasab orang tuanya. Akan tetapi yang akan membatalkan keduanya itu adalah apabila berbeda akidah, berbeda keyakinan, dan yang kedua apabila orang tua sudah berusaha semaksimal mungkin, maka orang tua itu akan berlepas daripada kesalahan yang menjadi anaknya. Ikhwati iman rahimakumullah, demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi manfaat khusus bagi saya, umum bagi ikhwati iman yang berada di mana saja. Akhir kata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.